Cerita kita mulai. Ada seorang nabi yang usianya sangat panjang. Nabi itu bernama Nabi Nuh alaihissalam. Sudah 900 tahun mengajar teman-temannya, mengajar tetangganya, mengajar orang-orang yang dikenalnya untuk mengenal adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang diajarinya Islam, Allah, dan bagaimana hidup dengan baik dan terpuji. Saudaraku, sembahlah Allah. Kamu ini pendusta. Mana ada Tuhan? Saudara, kenalah Allah. Sudah bertahun-tahun kau ajarkan orang kenal Tuhanmu, Nuh. Tapi kenapa kau nggak kapok juga? Kami tak percaya. Semua orang tidak percaya dengan Nabi Nuh. Hingga pada tahun ke-900 datanglah wahyu dari Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar. Wahai Nuh, buatlah perahu. Akan datang musibah, bagi orang-orang kafir negeri ini. Nabi Nuh lalu mengumpulkan sahabat-sahabatnya, dikumpulkan pengikut-pengikutnya untuk mencari kayu yang sangat besar. Ayo kita segera berangkat, kumpulkan kayu dan bikin perahu yang sangat besar dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun berjalan. Ayo berangkat. Aku ikut ayah. Aku bawakan makanannya. Ayo, berangkat. Nabi, ada kayu yang sangat besar, Nabi. Coba dilihat, apakah kuat? Baik Nabi. Jangan-jangan kaunya rapuh itu. Dilihat perahu yang cocok dengan kayu seperti ini, apa tidak? Kelihatannya rapuh, kurang bagus kayunya. Coba cari yang lain. Nah, ada ketemu kayu sangat besar dan kuat. Kemudian diambil kapak. Ada yang kejatuhan rantingnya, kepalanya benjol, tapi sabar saja. Kemudian kayunya pun digergaji, dipatah-patahkan. Mulai dipotong-potong, kemudian dirangkai menjadi sebuah kerangka kapal. Orang-orang kafir yang melihat, sikap mereka semakin sinis. Wah, Nabi Nuh ini orang gila ya. Masa di gurun pasir begini membuat perahu? Kalau bukan orang gila tidak mungkin kan? Ya, itu pasti orang yang kurang kerjaan, alias gila. Kita ganggu saja. Diganggu, sabar selalu. Ku sabar, ditolong Allah. Aku sholat, pasti selamat. Ku sabar, ditolong Allah. Aku sholat, pasti selamat. Berbulan-bulan perahu dikerjakan. Tibalah saatnya. Angin keras menerpa kota itu. Hujan mulai turun.
Mereka menganggap bakal ada kesuburan dengan adanya hujan itu. Air dari tanah muncul, dari atas pun turun. Lama-lama setinggi lutut, setinggi paha, setinggi perut, setinggi dada. Nabi Nuh sudah bersiap-siap mengumpulkan para binatang dan anak buahnya. Ayo kumpul. Binatang-binatang kumpulkan terlebih dahulu. Sepasang-sepasang ya. Yang paling gede masuk duluan supaya gampang menatanya. Apa ini namanya? Ada yang ada yang ada yang kuda, ada pula oh, ada unggas. Serigala. Berbulan 40 hari kapal mengapung di atas air semakin besar, dan pada hari yang ke-40 akhirnya banjir reda. Kapal itu pun mendarat di sebuah tempat yang sangat tinggi. Di mana kira-kira? Di sebuah puncak gunung yang bernama Gunung Al-Judi. Hari itu orang-orang kafir yang menyepelekan menyembah Allah dan mengenal Allah, mereka mengalami nasib yang sangat malang karena tidak mau mendengarkan nasihat dan ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kakak bilang Nabi Nuh, bilang alaihi salam ya. Kalau bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Kak Bimo. Nggak ada. Almarhum. Wah, jangan begitu dong. Nah, itulah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang kau bayangkan Umay dari peristiwa ini? Kalau yang Umay bayangkan nih di apa tuh namanya, di cerita tadi ada dia bikin kapal yang gede banget, bisa diisi pokoknya segede kecamatan nih, bisa enggak kecamatan nih, pokoknya satu provinsi juga bisa tuh. Gede banget ya. Padahal zaman itu belum ada contoh kapal ya. Berarti Nabi Nuh itu memiliki ilmu baru, yaitu menciptakan sebuah kapal. Ada yang bayangkan nggak banjirnya kayak apa gedenya, sehingga bisa melebihi gunung itu? Peristiwa apa yang terjadi kira-kira kalau banjir sebesar itu? Wah, padahal orang pada lari, orang ketakutan. Semoga saja ya kita semua tidak mengalami banjir seperti itu. Amin ya robbal Alamin. Santri. Santri. Kok jadi lemes? Begitulah tadi cerita tentang kapal besar Nabi Nuh yang sebesar kecamatan, bayangannya diisi penuh dengan binatang-binatang dan orang-orang Islam yang taat patuh menyembah Allah bersama Nabi Nuh alaihissalam. Ya, coba sekarang silahkan, ada yang mau tanya tidak? Umay dulu ya. Apa pertanyaannya? Nah, kan Nabi Nuh itu kan diberi gelar Ulul Asmi. Ulul Asmi itu apa sih? Ulul Asmi adalah, ada yang tahu? Enggak. Oh, enggak tahu. Ulul Asmi itu adalah para rasul yang paling istimewa. Kenapa istimewanya? Karena memiliki kesabaran yang paling hebat, kesabaran yang paling tinggi. Ada 5 kan? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nabi Nuh 900 tahun ngajar agama. Nabi Ibrahim berpindah dari Babilonia ke Mesir, Mesir ke Mekah,
Berapa tahun perjalanan, balik ke Mesir lagi. Anak ditinggal. Nabi Musa Sabar ngadapin orang yang paling jahat. bernama Fir'aun ngaku Tuhan. Tuh. Nanti ada lagi Nabi Isa yang dikejar-kejar, bahkan dikhianati oleh sahabat-sahabatnya, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar mengajarkan agama Islam 23 tahun, bahkan sempat terusir dari kota kelahirannya, kota Mekah Al-Mukarramah. Itu maksudnya Rasul yang paling istimewa karena kesabaran yang lebih dibanding yang lainnya. Nabi Nuh punya anak tidak? Nabi Nuh punya anak meskipun tidak melahirkan. Yang melahirkan istrinya namanya adalah Nyonya Nuh. Kak Bimo belum tahu namanya istri Nabi Nuh ya. Tapi ada pertanyaan sahabat kita ini justru mengingatkan Kak Bimo. Ada satu bagian cerita itu yang belum disampaikan. Ayah, aku tidak akan ikut perahumu. Aku akan selamatkan diri naik ke lembah itu. Anaknya sombong, tidak mau patuh, tidak mau kenal dengan Allah. Namanya Kan'an. Kan'an. Nailah, nak. Nailah ke perahu ini. Nailah. Anaknya, Itu anaknya Nabi. aku nggak mau. Aku akan selamat naik puncak gunung itu. Masa ada banjir setinggi gunung? Tapi ternyata Kan'an salah sangka. Allah mencurahkan hujan, memunculkan air, bahkan hingga menenggelamkan gunung. Tadi kan diceritakan juga Nabi Nuh mendaratnya di puncak gunung Al-Judi. Tinggi banget, besar banget banjir itu. Namanya Kan'an. Bapaknya soleh tapi anaknya tidak taat. Akhirnya nasibnya malang pula. Seperti Kan'an tadi. Ibunya bagaimana Kan'an? Ibunya ternyata juga tenggelam karena tidak patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Begitu. Nah, siapa yang ingin jadi orang yang taat? Iya. Siapa yang ingin jadi yang patuh? Siapa yang ingin jadi orang yang sukses? Nah, kalau sukses, Siapa Nabi yang Nuh ingin jadi sabar. orang gila? Ngacung sendiri. Kan contoh. Siapa contohnya yang mana? Tadi gue mau contoh. Oh, contoh. Makasih deh. Sekarang begini. Coba supaya sukses harus sabar dong. Pegang pahanya. Ku sabar ditolong Allah. Aku sholat pasti selamat. 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 Hidup kita hanya satu kali. Pantang jadi orang yang gagal. Semakin kita sungguh-sungguh banyak belajar dan ibadah, kita akan menjadi orang yang besar peluangnya masuk ke dalam surga, insya Allah. Dan di surga itu umat, kita akan mendapatkan kado, piala, makanan, dan hadiah macam-macam dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin ya robbal. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik cerita Kak Bimo bersama teman-teman di rumah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang hidupnya tangguh, sabar seperti kesabaran Nabi Nuh alaihi salam. Letakkan tangan di dada. Terukan suara saya. Aku pasti bisa. Aku pasti sanggup. Aku pasti juara. Aku pasti hebat. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Ayo berpasangan kembali. 1, 2, 3. Allah Maha melihat semua perilakumu.
Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu Allah mengawasimu. Yeay!